Masih seputar Frigo 125 S connected. Nah ini detailnya ya, jadi buat kemarin teman-teman yang mungkin pengen lihat detailnya, ini gue akan coba videoin secara detail. Ini kondisinya siang hari ya, kalau kemarin kan gue bikinnya malam. Ini warnanya, memang warnanya kalau sepintas gue lihat tuh dia lebih ke biru ya, kadang terlihat hijau, kadang terlihat biru. Nih, nah ini untuk lampu depannya tuh ya, kalau misalnya kita bandingin sama Beat yang di sebelah, dia memang mirip ya, apalagi dari samping tuh kelihatan ya, mirip banget, lampunya mirip, shape-nya, ujung yang Beat juga sama tuh. Jadi benar-benar bisa dibilang ini tuh kayak Beat itu sebagai inspirasinya kali ya. Terus dari ininya juga nih, dari shape-nya ya, sama Beat tuh juga sama, Beat juga ada shape-nya dia di ujung nih. Nah kan, jadi memang bisa dibilang Frigo ini Beat tapi lebih dilebarin aja gitu. Nah ini untuk detailnya ya, detail depannya. Nah, ini untuk velgnya, velg depan warnanya emas ya, emasnya cakep sih, cuman gue sih ekspektasi gue tuh emasnya dia lebih apa ya, lebih pekat lagi kayaknya, lebih keren lagi sih kalau menurut gue. Sekarang kita ke dashboardnya. Dashboardnya coba nyalain ya. Nah, yang kemarin ya, untuk menu-menunya itu cuman ada odo, trip, baterai, dan jam. Jadi gue udah cobain nih untuk muter-muter komplek, udah 1 kilometer ya. Terus nah ini untuk bagian saklar kanan ini ada ESS, hazard, starter. Untuk saklar kirinya ada lampu jauh dekat, kemudian ada lampu sen dan ada klakson. Nah ini untuk cas ya, casannya, tapi ini belum pakai USB, jadi harus pakai adaptor lagi. Nah ini tampilan dalamnya, terlihat ya, aduh sorry. Nah ya, tapi ini juga kayaknya kalau gue sih nggak akan terlalu kepake ya, karena gue tuh orang yang jarang banget nyimpan HP itu di sini di dashboard. Nah kemudian ini untuk di bawah stangnya ya, bagian kanan ya, ini tadi ada power outlet 12 volt ya, 1 ampere 12 volt. Nah untuk ini adalah knob keylessnya. Jadi untuk situ ada on ya, open ini untuk buka bagasi dan buka tangki bahan bakar. Jadi kalau mau buka itu posisi si opennya ini harus di sini nih, di putih ini. Nah kemudian ini off ya, off ini untuk yang mematikan ya, mematikan mesinnya. Jadi caranya ini kita dari kunci stang ya. Nah kalau mau buka kita tekan dulu terus diputer. Nah ini posisinya udah, stangnya udah kebuka, terus tinggal diputar. Kalau mau menyalakan ya, nyalakan mesin, kita tekan dulu, tekan terus habis itu baru diputar. Ini posisi open untuk buka tangki dan bagasi. Terus ini kita putar lagi, ini posisi on, ini udah siap untuk di starter. Nah ini ada gantungannya, jadi di Frigo ini ada gantungan juga dan posisinya udah di depan ya, nggak kayak Yamaha yang dulu kayak Mio GT dan sebagainya itu kan dia pasti gantungan itu ada di bawah sini. Dan gantungan di sini tuh memang dia lebih nyaman karena pertama lebih tinggi, jadi untuk ngegantung barang tuh barangnya bisa ngegantung ya,
jadi nggak kena si ininya. Nah, kalau untuk di Frigo ini cuman satu ya di bagian depan, tapi kalau untuk Fazio itu dia ada dua, jadi satu di sini, satunya ada di sini, mirip kayak Yamaha Gear. Nah, ya ini untuk buka bahan bakar, ini buka bagasi. Nah, ini adalah bagasi depan atau box depannya ya. Ini lumayan dalam loh. By the way, ini adalah kunci keyless ya. Ini bagasinya lumayan dalam. Jadi kalau untuk air mineral cukup lah ya. Yang untuk botol 600 ml itu cukup. By the way, ini adalah kuncinya ya, kunci Yamaha Frigo S Connected. Nah, kalau untuk beli Yamaha Frigo atau Matic Yamaha yang lain ya, biasanya kalau untuk yang keyless itu kuncinya cuma dikasih satu gitu. Jadi memang rada pelit ya kalau Yamaha. Kalau Honda tuh setahu gua bisa dapat dua. Nah, tapi kalau untuk di duplikat bisa. Jadi dalam pembeliannya itu ada pin untuk duplikat kuncinya. Jadi pin itulah yang kita bawa gitu ke dealer kalau mau duplikat gitu. Kalau pin itu hilang atau kita nggak tahu nomornya, itu lumayan mahal biayanya, karena yang diganti itu bukan kuncinya tapi keseluruhan sistem dari keylessnya. Kemarin sih infonya hampir 4 juta ya untuk ganti itu. Nah ini adalah keterangan pengisian angin ya untuk ban. Ini ban depan, ini ban belakang kalau nggak salah. Ini peringatan. Nah, ini batas beban. Jadi kalau untuk gantungan atau yang ini itu disarankan 1 kilo ya, maksimalnya mungkin 1 kilo. Untuk box depan atau ini 1 kilo juga, dan untuk box ini maksudnya mungkin box dalam ya. Box ini yang segede gaban ini ya, itu maksimalnya 5 kilo. Nah, terus sekarang kita beralih ke bagian pijakan kakinya nih. Ini teksturnya ya. Ya kalau menurut gue sih nggak ada yang spesial banget, karena memang rata-rata pasti kayak gini ya untuk pijakan kakinya. Cuman mungkin di sininya. Nah, jadi dia dikasih space lagi gitu untuk kaki biar sedikit bisa lebih selonjor. Cuman dia nggak kayak NMAX atau PCX ya, atau XMAX gitu. Kalau dia kan kakinya bisa lurus sempurna kayak gini. Nah, kalau di Frigo ini dia bisa lurus tapi dia agak dibelokin kakinya, jadi kakinya tuh keluar gini. Ya cukup membantu lah ya untuk merilekskan kaki. Tapi memang nggak senyaman atau selonjor dari NMAX gitu. Sekarang kita coba beralih ke bagian belakang. Ini pijakan kaki belakang. Ini knalpotnya ya, ini plastik bahannya. Nah, kalau di sini tuh gue agak kurang suka satu juga nih di sini nih. Jadi ini ruangnya kayak terlalu terbuka banget ya. Tapi ya kayaknya hampir semua motor kayak gini nggak sih? Cuman gue merasa apa ini perasaan gue aja, ini tuh kayak terlalu terbuka banget itu. Ya mudah-mudahan nggak akan jadi masalah juga ya. Nah, terus ini untuk yang Frigo tipe S Connected, dia emblem ya, emblem 3D, dan ini cakep sih kalau menurut gue, cakep banget. Ini bannya ya, velgnya emas gold, cuman gue sih lebih ekspektasinya lebih gelap lagi goldnya ya, biar lebih keren gitu. Nah, untuk ukuran bannya itu 110/90 ya. Ini jadi depan belakang itu kalau Frigo sama kalau bawaan dari pabriknya. Dan ini velgnya 12 inci. Tapi gue suka banget nih bannya, jadi kayak tebel kokoh gitu ya. Nah, kemudian ini adalah lampu belakangnya. Lampu belakang dari Frigo. Ini kalau misalnya kita lihat sama yang Beat ya, coba kita comparing sama Beat. Ini Frigo, ini Beat. Tapi cakep sih, gue suka ya, simple gitu.
lampu belakangnya. Nah, Frigo itu kalau kelihatan dari belakang tuh sebenarnya agak lebar ya, lebar banget ya. Nah, ini dari sisi bagian kirinya ya, ini velgnya. Untuk rem belakangnya masih tromol. Ini mesinnya ya, cover mesin. Tuh kan dia terlalu terbuka, kayak ngelihatnya tuh kebuka banget nih. Ini gue yang agak kurang suka juga nih. Ini standar 2-nya. Nah, ini standar 1-nya itu udah sistem apa namanya, kalau misalnya standarnya turun dia nggak akan bisa nyala gitu ya. Nah, ini adalah tampilan sekilas dari Yamaha Frigo S Connected tahun 2024 ya, yang dirilis tahun 2023. Sekarang kita akan coba starter ya, panasin. Kebetulan juga ini belum dipanasin. Oke, yuk, sekarang ini kita putar dulu, tekan dulu, terus putar ke on posisinya. Indikator udah nyala semua, baru kita starter. Sekarang kita mau dengerin suara dari Frigo ini ya. Rem ditarik. Nah, kalau untuk lampunya sendiri, pada saat dinyalakan, dia nyalanya tuh nggak langsung nyala, jadi ada delaynya dulu. Mesin udah nyala baru dia langsung nyorot ke depan gitu. Ini untuk suaranya ya. Nah, kemarin ada yang komen katanya ada suara getar-getar gitu. Gua nggak tahu ya itu dari mana sebenarnya, karena kalau di gua ini aman-aman aja suaranya, atau mungkin karena masih baru ya. Tapi sejauh ini sih, selama gue coba juga kemarin muter-muter kompleks sih aman ya, nggak ada getaran-getaran kayak gitu. Sekarang kita coba untuk nyalain hazardnya ya, posisi hazardnya. Kalau untuk hazardnya sendiri lampunya masih bohlam ya. Hazard, posisi hazard nyala dari depan, sekarang dari belakang. Ini salah satu fitur yang menurut gue sih bukan cukup ya, memang harus ada nih di semua kendaraan. Ini lampu dekatnya ya, lampu jauhnya. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba dengar suara klaksonnya. Itu kayak kurang maco sih sebenarnya klaksonnya, tapi udah oke lah. Nah, kita sekarang cobain turunin standarnya. Nah ya, jadi kalau standarnya turun, motornya akan langsung mati. Gitu. Ya, sekarang kita nyalain lagi. Nah, untuk Frigo ini memang udah nggak ada ya Kickstarter, karena ya memang kalau motor-motor sekarang itu udah jarang banget yang ada Kickstarternya ya, jadi udah nggak ada lagi Kickstarter. Beda kalau di Beat dia masih ada. Nah, ini warnanya cakep banget sih, kalau warna si Frigo ini gue suka banget warnanya. Jadi sekarang kita coba gas kecil-kecil ya. Nah ya, kita coba gas kecil-kecil dulu, kita dengerin suaranya. Aman ya, nggak ada kok suara gerdak-gerdak itu, nggak ada. Kalau yang tadi itu suara ini standarnya geser. Jadi dari mesin itu aman, nggak ada getaran-getaran gitu nggak ada. Gitu ya. Jadi inilah detailnya ya, detail dari Yamaha Frigo S Connected 125. Sekarang kita coba matiin dulu mesin. Nah, kalau untuk kuncinya sendiri ya, kalau kita agak jauh nih ya, ini gue akan coba untuk pergi sedikit lebih jauh, dia akan bunyi.
ya. Kalau kita dekat lagi mati langsung. Coba kita jauh lagi ya. Ini kuncinya. Nah, bunyi lagi. Kita deketin lagi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau si kunci ini ya, kita nggak tahu nih. Kalau pas kita parkir kita nggak tahu motor di mana. Ini kita bisa answer back sistemnya. Jadi kunci ini ada answer backnya ya. Kita pencet aja di sininya. Nah, jadi langsung nyala ya. Kita pencet lagi, coba ya. Nih, ini kita pencet. Jadi dia ngasih tahu posisi motornya ada di mana. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba ya sejauh apa motor ini masih bisa nyala ya kalau misalnya kuncinya kita bawa, kita pegang. Ini kita coba nyalain lagi. Ya, ini posisi gue pas banget di sebelah motor ya. Sekarang kita akan mundur sedikit. Mundur, masih bisa nyala, masih nyala guys, masih nyala juga ternyata. Kita pindah arah. Masih nyala. Oh, masih nyala juga ya. Tunggu, masih nyala. Ini jaraknya udah lumayan jauh sebenarnya, tapi dia masih bisa nyala. Masih nyala ya ternyata ya. Sekarang coba gua akan masuk ke dalam dulu ya. Ternyata jarak sejauh itu juga dia masih bisa nyala. Kalau dari dalam juga gue masih bisa nyala ternyata motornya. Gue nggak tahu sih ini jaraknya berapa meter. Gue akan belum nyobain nih secara detail sejauh apa dia masih nyala. Mungkin nextnya kali ya kita akan cobain. Tapi kalau dari hitung-hitungan gue tadi jarak dari motor ke sana, ke ujung sana kurang lebih sekitar 10 meteran kali ya, 10-12an. Dia masih nyala gitu. Oke, jadi segitu dulu aja ya detail dari Yamaha Frigo 125S Connected. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.